tidak tahu apa-apa langsung bikin video. Kalau memang niat kasih uang, datang, serahkan uang, lillahi ta'ala, beres. Begitu, jangan terlalu banyak konten, terlalu banyak video, tidak tahu apa cara menyelesaikannya. Ini masalah masjid, bukan masalah usaha. Yang saya mau ingatkan Pak Tabe, alhamdulillah saya akan tagih tuh Bu Feni. Saya akan tagih. Kalau ini jadi saya selesaikan pembebasan lahannya, saya tetap tagih Bu. Ibu sudah bikin konten, mestinya ibu tetap bantu. Apa yang terakhir dia bilang dia mau arahkan ke Takalar. Padahal dia sudah ambil konten, yang lihat itu Pak di kontennya lebih 2 juta orang Pak. Ya. Baik, ya. Ibu apa mau bilang? Cuman begini Pak saja solusinya. Apa yang dikatakan tadi Bapak ini Ya. bahwa dia pertama yang membangun masjid Ya. ini bukan Ibu Ida. Ya. Jadi kita anukan di sini bahwa ini masjid punya masyarakat di sini. Dan maksudnya masyarakat di sini lah yang punya masjid. Adapun tanah bangunannya itu mungkin Ibu Ida. Jadi saya solusinya Pak, kita panggil Ibu Ida, kita berembuk bersama-sama apa maunya. Nah, begitu saja Pak, yang anunya. Itu yang terbaik. Tidak usah kita melebar kemana-mana. Ya. Kalau Bapak di belakang apa Pak? Saya sampaikan. Ini tanahnya ini bida. Dulu saya yang jaga di sini tanahnya bida. Pertama di sini saya punya rumah sendiri. Saya belum saya. Yang lain dia, yang lain. Mari Bapak. Apa? Apa kita bilang? Saya bilang ini tanah memang tanahnya bida. Baik. Ini pergantian dari luar. Ya. Di depannya partisi. Baik. Pada saat itu partisi itu Ya, dia beri di sini kedua. Pak. Dia berikan di sini. Di sini dia bisa dapat ibu dari di Jakarta itu Pak Lewa. Ya. Pak Lewa itu di Jakarta dia dapat melalui itu Mangga Barangu. Oke. Sampainya di sini diambil itu tolongnya tetap diambil itu Ya. karena ini tanah Ya. dari Kain Malo. Ya. Sampai itu datang di rumah Ibu Ida, selalu datang di rumah. Ya. Dia katakan ini di beberapa saat saya mau bangun ini masjid berdasarkan saya punya keluarga. Ya. Ini masjid bukan peruntukan untuk umum keluarga, Ya. tetapi tidak tertutup kemungkinan besok lusa kalau masyarakat mau memakai masjid saya berikan, Betul. tetapi saya tidak akan wakafkan karena saya punya masjid. Itu kata-kata Ibu Ida. Ibu Ida, saya Betul. bilang Saya dengar itu. Saya bilang. Jadi itu betul. Pas membangun masjid ini dia bangun pakai uangnya juga. Bukannya. Uangnya juga. Sebenarnya kita pakai. Terus ada donasi sebagian dari masyarakat, Sebanyak tapi tambahan kami, Pak. untuk dana awal yang besar memang uangnya dia. Itu uangnya dia. Oke, bagi Kalau saya yang ya. bangun di situ kami. Belum selesai, Ya, tapi begini. mayoritas uangnya dia memang. Ya, Begini. diakui ya. Oke, Ya baik. ini Palpon ini semua saya punya uang ini sendiri pribadi. Ikhlaskan karena Allah masuk surga ini semua. Ya. Saya punya Ini beri apa pun ini masuk surga. Ya. Ya, baik, saya lagi. sama tanahnya nggak kan. Ya. Siapa di dia? Ya, saya lagi boleh. Ya, baca mak saya dulu. Ya, izin. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Fauzi, Bapak Ibu sekalian. Ceramah di sini Manggala, sama-sama di orang Manggala, ini camatnya. Kita keliling berceramah, kita alhamdulillah juga diundang-undang di Jakarta, di mana alhamdulillah posisiku kemarin di Jakarta kamu. Ini viral, langsung sakit hatiku. Karena orang antang kita, Kecamatan Manggala kita. Nah ini kejadian ada orang jual masjid, Ustaz. Ustaz Das juga langsung kirim orang ke sini. Ada orang yang sadar tahu. Ada ke rumah. Datang ke rumah tak, ya. Karena kebetulan Langsung saya dengan Ustaz Das sangat tenang. Saya bilang Ustaz, si Riki ini Ustaz. Ya, si Riki. Apa tujuan pertama saya Pak? Tujuan pertama saya cari sumber solusi. Saya tahu sumber solusinya cuma satu. Setelah saya lihat itu surat tanggal 3 Juli yang bertanda tangan lurah, ada Ibu Hilda saya lihat di situ. Ya, ini saya sudah kasihkan karena ini saya sudah upload yang lihat ini surat, dan ini surat resmi Pak Tabe, ada RT, betul tidak? Benar kalau gitu? Ini surat resmi. Saya tidak mau seperti Ibu Feni datang langsung tiba-tiba mau satu yang tidak jadi tonji. Kita harus lihat apa sumber masalah. Jangan kalau orang mau bikin sensasi Pak, gampang. Ini tinggal bikin video tidak tahu apa-apa langsung bikin video. Kalau memang niat kasih uang, datang, serahkan uang, lillahi ta'ala, beres. Begitu, jangan terlalu banyak konten, terlalu banyak video, tidak tahu apa cara menyelesaikannya. Ini masalah masjid, bukan masalah usaha.
Yang saya mau hidupkan Pak Tabe, alhamdulillah saya akan tagih tuh Bu Feni. Saya akan tagih. Kalau ini jadi saya selesaikan pembebasan lahannya, saya tetap tagih Bu. Ibu sudah bikin konten, mestinya ibu tetap bantu. Apa yang terakhir dia bilang dia mau arahkan ke Takalar. Padahal dia sudah ambil konten, yang lihat itu Pak di kontennya lebih 2 juta orang Pak. Iya, itu uang semua Pak Tabe. Mohon maaf sekali ini. Iya, dalam dunia saya follow banyak Pak, ada YouTube juga. Ya, tidak boleh orang mengambil kesempatan tiba-tiba dia tidak memberikan jiwanya. Iya, dengan alasan tidak disetujui beda warga pindah di tengah. Nah, ini yang saya tandai Pak, bahwa pertama kita cari sumber solusi. Solusi kita satu Pak. Bagaimana itu tanah yang kemudian dibebaskan itu sih sebenarnya Pak. Kalau Muslim Pak, apalagi mau diberkahi ini masih sudah dipakai lama. Kalau Bapak ingat-ingat semua itu uangnya Bapak tidak jadi pahala. Memang hukum mengatakan atas namanya ini tanah. Oke apa? Iya, sederhananya dia punya tanah di belakang 212 meter, mau jual, ya kan? Tapi ini masjid atas namanya juga sertifikatnya. Nah bilang ku jual sekalian nih Ustaz, ambil nih kalau dia mau beli. Memang saya bilang Bu mahal sekali harganya. Nah NGOP-nya 1,1 MG, saya mau tanya juga Pak. 1,1 juta. Artinya kan kalau ini mau dijualin 212 meter kan berapa 1 miliar paling banyak. Tidak sampai bahkan. Tapi dia jual 2,5 miliar Pak. Ya, tapi tunggu Pak, kita cari masalah. Ya, kita cari solusi bukan masalah. Akhirnya apa? Saya posting Pak ini, saya posting ini. Ya kan? Dengan salah satu pengusaha tiba-tiba telepon saya di Jakarta. Dia bilang, Ustaz, harga diri Ustaz. Dia bilang berapa dia minta. Ada ternyata juga orang pas-pasan di spanduk bahwa dia tulis 3,5 miliar. Itu dibikin marah juga dia. Ibu bilang, saya jual 2,5 miliar. Kenapa lagi ada orang usut. Ternyata yang pasang 3,5 miliar dia bilang niat baiknya. Nah, kita masing-masing lihat niat baiknya orang. Ada itu yang pasang 3,5 miliar dia bilang 1 miliarnya Ustaz untuk dibangun kembali. Nah, niat baiknya. Tapi siapa dia? Saya tidak tahu juga. Baru ditahu itu. Siapa itu jual 3,5 miliar? Karena beredar juga di medsos ada 3,5 miliar Nah ini saya khawatir Pak Lurah ya. Masalahnya ya sekarang ya jadi begini Pak Tabe sekali ya Pak Tabe Pak sekarang sederhananya alhamdulillah ada chat Ibu Hilda dia bilang Ustaz kita bisa percaya. Kenapa Pak? Karena awal dia tidak angkat teleponku. Saya telepon juga Pak Camat tidak angkat juga. WA dengan kata-kata pamungkas saya bilang Bu Hilda, semoga dengan Ibu menjawab WA saya, ini menjadi jembatan kebaikan untuk semua. Nah, telepon kan Anies Kolga. Saya telepon balik. Pak Ustaz Korozi dan iya Ibu Tabe. Saya bilang, Bu, apa sebenarnya masalah? Dia ceritalah semua. Sederhananya begini Pak, intinya ini masalah biasa, komunikasi saja. Pengurus mau kebaikan, Ibu Hilda mau kebaikan. Selesai. Ibu Hilda merasa ada kegiatan baik dia tidak dilibatkan, mau dilibatkan, itu intinya. Pengurus juga mungkin merasa Ibu Hilda ini sudah tahu, tidak enak kasih tahu dia karena mungkin dia sibuk dan seterusnya. Dua-dua mau baik Pak, sederhananya. Jangan mau ada setan lagi di antara kita. Tidak ada selesai. Mau semua mati, saya kasih tahu ini. Iya. Dan lebih tidak mau. Iya, berapa kali dia kalau dia kenapa itu? Berapa kali dia sama nih. Ya, sama nih. Ya, jadi intinya tidak boleh Pak menjual beli masjid, haram. Saya bilang sama Ibu Hilda, haram Bu kita jual masjid. Sederhananya dia bilang Ustaz, tidak ada di tempat untuk pasang dan dijual. Nah saya butuh uang. Dia suaminya stroke Pak. Suaminya katanya dokter. Betul tidak? Ya. Dokter Rahman itu di Rumah Sakit Umum. Stroke pasien. Iya, Rumah Sakit Umum. Lagi di Jakarta bolak-balik butuh biaya orang Pak. Kan begini Pak, kalau aku bebaskan ini pakai uangnya jamaah, tidak ada jiwa tak keluar, betul tidak? Masjid juga bisa diganti namanya, bisa direnovasi karena ada di tanah dibeli. Jangan tidak, tapi syaratnya satu, jangan lagi ungki-ungki, ada uang buat ikhlaskan lagi karena Allah. Setuju? Kalau sudah saya bebaskan, jangan lagi ada berkelahi di sini.
Tidak pernah ada Lurah camat pengawan. Tidak pernah. Saya urusanku beli. Kalau Ibu Hilda jual 10 miliar, saya mau beli 10 miliar. Jangan gimana urusan. Tidak usah saya posting dulu. Saya maunya saya posting ketika nanti ada bekal dari Ibu Hilda, tanda tangan notaris. Saya kirimkan ke sudah bisa bebaskan. Jangan kirim ke lain. Jangan bilang, ada plafonku, ada tembokku, ada lantaiku, tidak ada nih. Semua ini jadi pahala. Diambil di surga. Sepakat? Sepakat dulu ini. Tidak mau saya selesaikan kalau tidak sepakat. Saya sangat senang dan sangat berterima kasih. Semua jalan usaha ada pihak-pihak yang merusak dan terlepas. Jangan. Saya marah sekali. Kenapa ada istilah kemarin? Tiba-tiba itu Fedi Pras bilang kita beli lahan baru. Tidak pernah bilang. Diwakafkan di situ lahan. Tidak boleh Pak. 1000 meter. Pak, tidak boleh itu membangun masjid. Pak, begini Pak, kalau dia bangun masjid di sana, itu berarti, mohon maaf sekali Pak, ada dua masjid berdekatan, tidak mungkin. Yang kedua Pak, kalau dia bangun di sana, berarti ini masjid mau diapakan? Makin tidak ada solusinya Pak. Makin tidak tahu menjiki menolong orang, tidak tahu. Nah, sekarang Pak berdoa Ki. Saya sudah bilang sama Bu Hilda, Bu, masih bisa kan nego? Dia bilang bisa di Tuan Ustaz. Saya punya urusan. Kamu kan di wantaku susahi semua. Saya diuruskan Ki, ya kan? Tenang-tenang Ki, saya uruskan Ki. Iya Pak. Terang umur 85 sekarang ini. Tidak bisa saya tidur kalau malam. Iya, paling tidak Pak, alhamdulillah. Coba lihat usahaku. Sekarang Pak, coba lihat spanduk. Tidak ada di tol. Kita tahu siapa yang cabut. Kemenakannya, dia ditelepon, Bimo kau cabut Ki, ada di Pak Ustaz jaminanku. Demi Allah ini Pak. Coba Ki lihat. Dulu tidak mau sekali. Dia bilang kalau ada cabut pasang lagi. Dulu begitu. Nah inilah pentingnya Pak. Kalau yang begini yang masuk Ustaz, kasihan. Ya supaya kita ini mendekati dalam segi agama Pak. Jangan bicara pakai emosi, jangan juga pakai bisnis. Tidak boleh dibisniskan ini masjid. Iya. Harus kita bicara baik. Nah, Rabe Pak, terakhir. Rabe Pak, sebelum baca. Siapa yang masjid yang Iya. Saya dulu, sebelum baca terakhir. Saya mau minta kesepakatan semua dulu Pak. Iya. Tapi saya minta terakhir semuanya fokus dulu sama saya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau kita menghitung harga, kita akan bilang mahal. Tapi saya kasih tahu Ibu, jamaahku juga saya kasih tahu bahwa berapapun Anda beli ini barang masjid, ini rumah Allah. Saya bilang, andaikan, mohon maaf ini Pak Nafi Tabe, andaikan ini Ibu Hilda Tabe non Muslim, nah jual ini dengan harga 5 miliar, tidak mau Anda tahu. Pokoknya saya mau jual 5 miliar. Saya yakin Pak, dalam hati dalam ini, dan saya yakin sama Allah, pasti ada jamaahku bisa beli. Karena rumah Allah Pak, pasti ada orang kaya yang mau membebaskan. Betul atau tidak Pak? Apalagi ini kalau yang punya muslimah Ji. Paham maksudku Pak? Jadi jangan lagi bilang, tolong uang dari uang 2,5 miliar itu bagikan ke kami. Jangan nih Pak, itu bikin membuat masalah lagi. Ya, mengembalikan uang Ustaz saya bangun temboknya, saya jangan begitu Pak. Tidak ada nih begitu sekarang. Karena kalau itulah kita tuntut saya tidak jadi diurus. Tapi kalau ikhlas bagi semua Pak, itu nanti 2,5 miliar bebas nih. Kita kan ini yang semua galang-galang dana, kita buka nih open donasi resmi. Ini orang kita sepakati ini apa nama masjidnya, tidak ada minat tanggungannya. Karena Tabe, saya kasih jaminan ke semua. Saya bicara demi Allah. Saya bilang sama Bu Hilda, Bu, kalau kita bongkar ini masjid dengan alasan ibu mau jual ini tanah, saya kasih ibu solusi. Apa Pak Ustaz? Supaya ibu tidak berdosa sama ibunya, ibu bernama Fatimah. Dan bapaknya ibu bernama Umar. Kan namanya bapaknya Umar, namanya ibunya Fatimah. Dan dia niatkan tuh ayat orang tuanya. Maka saya bilang Ibu Hilda, supaya tidak ada dosa. Dan alhamdulillah kalau dia menerima. Saran saya, ibu jangan jual masjid. Ibu jual tanah. Ustaz memang itu tanah aku jual. Lama bisa minta pengurus ada, tapi belum ada yang cocok harga kan? Karena wajar juga Pak, siapa dia mau beli 2,5 miliar dan di belakang, iya kan? Nah, tinggal orang. Nah, singkat cerita Pak, intinya dia bilang Ustaz 2,5 miliar, saya kasih Tommy sertifikatnya masjid. Jadi orang beli
beli tanahku, dapat masjidnya. Iya, dia ganti namanya. Ah, ini saya ini ya, saya edit ini, saya kasih tahu, saya ubah baik-baik. Jangan lagi ada fitnah. Siapa yang pernah bilang Dedek bahwa kalau dikasih 2,5 miliar dia tetap mau nama bapaknya, mamanya? Itu salah. Itu salah. Karena yang betul saya dengar dari lisannya, tidak pernah Ustaz. Pokoknya kalau ada 2,5 miliar Ustaz, mau dia bangun, mau dia ganti nama, terserah. Betul Pak Lurah? Betul. Nah, betul. Berarti Pak, selesai masalah. Inti permasalahan cuma Bu Hilda butuh uang untuk obati suaminya. Anu ini semua Pak. Nah ada orang kaya mau bayar. Itulah semua jalannya Allah. Jangan makin pusing orang Jakarta bayarkan Ki. Sekarang tinggal bagaimana setelah kemudian dibeli tanahnya, kita nanti bikin satu rekening. Saya akan minta tahu dia yang bebaskan tanah untuk pilih nama. Biarlah dia yang kasihkan nama, karena dia uangnya 2,5 miliar. Gak apa-apa masalah nama toh Pak. Biar dia. Apapun namanya yang penting ada masjid tak, betul tidak? Nah, yang kedua, setelah itu alhamdulillah Pak, saya jamin Ki. Saya sudah telepon Jabatu, saya pastikan lagi. Bang, kalau beli di tanah, saya cuma mau terima asalkan diwakafkan. Bukan jadi keluar, bukan SAN atas nama, tapi diwakafkan di Badan Wakaf Indonesia, BWI namanya, dia resmi negara. Dia bilang siap laksanakan Ustaz. Amin. Dan Bapak tahu saya cek langsung di timnya, bukan hanya masjid ini Pak, sudah 10 masjid di Indonesia bermasalah dia bebaskan. Dan dia tidak pernah, cuma dia bilang satu, sebagai bukti Ustaz, saya akan buat prasasti. Prasasti itu dia tulis di situ bahwa masjid ini diwakafkan, dia tanda tangan. Cocok tahu? Cocok tahu? Karena nanti ada lagi orang mengaku dia bebaskan. Jangan sampai ada lagi yang punya uang baru dia bilang saya bangun ini, saya tidak ada. Dia tahu yang bebaskan. Jadi tidak apa-apa dia tanda tangan di prasasti itu. Kalau perlu dikasih sampingnya dengan Pak Wali Kota nanti bisa. Betul ini, saya panggil Pak Wali tanda tangan Ki. Kenapa ada lagi diwakafkan? Kita kan sudah beli ini. Itu yang beli Pak, itu yang beli wakafkan ini supaya tidak bukan jadi punyanya. Yang beli banyak. Ya, punya negara. Oke, punya negara. Jadi kalau itu yang beli nanti anaknya mau tuntut tidak bisa, karena punya negara ini mana? Sudah diwakafkan. Sudah mengerti? Nah, yang semua. Dua ini mesti terjadi dijual. Iya? Dua ini mesti yang dijual. Di mana Isa? Satu mesti dijual itu di Kompleks Kecatan. Ayo tidak tahu. Kita minum itu. Kita yang bicara saja. Ya, dengan ini. ya. Tapi kita fokus di sini dulu. Jadi Pak, saya kasih informasi bahwa kalau jadi nanti dibeli, insya Allah tidak ada untuk miliknya, langsung dia wakafkan tawar. Ya betul. Yang ketiga, milik masyarakat, milik warga di sini. Oke? Yang ketiga, dari mana Bang? Ainius, ya boleh lah. Tapi nanti harus konfirmasi ya, supaya ya boleh. Jangan nanti kita nanti kalau memang Anda mau liput nanti terakhir press conference saja setelahnya. Jadi yang kedua, Pak yang kedua bahwa insya Allah setelah dibayar dia akan wakafkan. Nah, diwakafkan itu Pak, dia mau ada prasasti, dia tanda tangan supaya dipasang nanti tahu di depan bahwa ini masjid sudah wakaf dan dia wakafkan. Terserah kata dia, Ustaz, terserah warga mau kumpul dana untuk bangun ulang, mau tambah, kasih luas, urusan dia. Kata dia, saya sudah serahkan ke pengurusnya. Tidak ada dia bilang harus ada orang yang jadi pengurus, tidak ada Pak. Betul-betul silakan Bapak kelola lagi. Ya Pak Ketua bisa kelola, tidak ada sih. Saya tanggung jawab. Tetapi mohon tahu dijaga baik-baik. Iya, jangan langsung dihancurkan ini mesti kalau belum ada dana. Supaya apa Pak? Supaya dibangun baik-baik. Jadi dana-dana yang terkumpul tadi. Ada saya dengar dari Ustaz Syahid Kurim Langit, dia sudah WA saya, Ustaz saya sudah mengumpulkan. Saya bilang lanjutkan Ustaz, kalau Ustaz yang kumpulkan. Asalkan jangan owner-owner macam-macam yang kumpulkan. Saya bilang maunya saya Ustaz Kiai yang boleh kumpulkan. Yang lain-lain jangan dulu. Kemudian Ustaz saya bilang jangan sampai itu uang dikeluarkan 1 rupiah pun sebelum saya selesai pembebasan lahan dulu. Paham Pak? Nah, nanti semua bertanggung jawab. Semua yang ada di medsos nanti saya bikin klarifikasi dengan Pak Camat, Ketua Masjid. Orang ini kita bikin klarifikasi bahwa semua yang mengumpulkan dana
harus membawa langsung ke pengurus, menyerahkannya di sini di masjid supaya difoto. Jangan ada transfer, saya bilang. Kalau mau transfer boleh, tapi orangnya datang ke sini memperlihatkan Pak ke kita bukti transfernya. Bawa itu rekening korannya. Iya. Karena begini Pak, mohon maaf, masuk 2 miliar, investor 1 miliar, baik. Baik begitu. 2021 terjadi begitu, Banyak Pak. sekali. Iya, begitu, Pak. Banyak sekali. Ya. Kalau yang 2021, tapi Pak, yang 2021 Bapak bicara, ya, Bapak bicara baik-baik. Ya, musyawarati. Saya tidak mau setelah ini ada lagi permasalahan-permasalahan. Ya. Jangan Pak, jangan, tidak boleh juga berperasaan kabur sama orang. Istighfar, insyaallah Pak, semua mau baik, oke? Siap Pak. Ya, tunggu dulu, saya selesaikan dulu, baru nanti boleh tanya jawab. Yang ketiga, dengarkan dulu baik. Yang kedua tadi diwakafkan. Yang ketiga, iya, saya bertanggung jawab juga sama ini orang yang bebaskan. Karena dia juga pasti tahu mau dapat pahala Pak. Jadi sangat tidak cocok kalau pengurusnya masih bertengkar terus. Kalau saya mau sepakat, bikin tanda tangan semua setelah ini, bahwa setelah ini tidak ada lagi yang mengklaim-klaim uangnya setelah ini. Ikhlas semua karena Allah, diambil di surga. Begitu saja. Setelah ini jangan lagi Pak begini kodok tabe. Saya khawatir masih ada lagi telepon-telepon Bu Hilda. Mana dia takut? Jangan nih Pak. Kamu ganti. Mohon maaf. Ini juga bukan orang beli masjid. Sekali lagi tidak boleh jual beli masjid. Yang ada ini sekarang transaksiku dengan Ibu Hilda nanti. Saya bawa jamaatku yang akan beli dengan harga 2,5 miliar. Itu membeli tanah di belakang. Kalau ada protes, Ustaz, kenapa mahal sekali kita beli karena harganya cuma tidak sampai 1 miliar? Terserah saya, uang-uangnya baku. Kenapa Bapak yang pusing? Kan begitu? Saya cuma mau selesai. Karena Pak, kalau tidak begitu Pak, tidak ada ujungnya. Tidak selesai-selesainya Pak. Mau berhitung uang, nah diganti juga nanti itu jamaahku pasti saya bilang sama dia. Kau pasti diganti berkali lipat sama Allah, saya bilang. Percaya sama saya. Dan dia bilang apa? Iya Ustaz, saya kalau sama Ustaz saya percaya. Jadi Pak, tak usah lagi ada pikirkan uangnya ini. Ustaz banyak sekali ngambil Bu Hilda. Sudah selesai, ini namanya transaksi terputus. Jual beli muamalah. Bapak tidak usah pikirkan. Toh yang bayar jamaah saya Pak. Iya, betul tidak? Tidak usah Bapak pusing-pusing lagi. Maka saya tidak mau lagi ada setelah ini muncul lagi keributan. Wih, Ustaz, kami tidak ikhlas Bu Hilda ambil 2,5. Sangat-sangat tidak beradab kalau kita hitung-hitung dunia untuk masjid Pak. Nah ini dipakai sholat, kita pasti dapat pahala. Betul atau tidak Pak? Jangan kita cari tenar untuk masjid Pak. Allah urus rezeki kita semua. Ya, bantu masjidnya Allah bangunkan Bapak semua rumah di surga. Amin. Ya itu 3. Saya tanya dulu, ada masukan? 1. Ya. Singkat saja. Ya. Bismillah. Pasti. Ya pasti. Ya. Jadi saya berkabar ya. Pasti Pak. Dari kemarin tidak pernah bisa telepon. Kita siap. Untuk kita ikhlaskan semua dan bismillah ikhtiar, tidak ada lagi mempermasalahkan setelah pembebasan lahan. Sepakat atau tidak? Dan yang kedua, yang sudah punya uang untuk masjid ini sudah diikhlaskan karena Allah. Sepakat? Tidak ada lagi permasalahan keuangan di masjid ini. Betul atau tidak? Sepakat? Dan yang ketiga, semua yang bertanggung jawab akan bertanda tangan supaya kita tenang. Nanti ada surat jalan dari camat dan insya Allah nanti diwakili oleh saya. Kita akan selesaikan pembebasan lahannya dengan pembelinya di sana yang jamaah saya. Sepakat? Insya Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Kita dari 10 Muharram ini ya Allah, dari Asyura ini ya Allah. Kami berdoa padamu ya Allah, agar Engkau jadikan setiap usaha kami, setiap kerja keras kami, setiap keringat kami untuk masjid-Mu, untuk rumah-Mu ya Allah. Engkau balas dengan rumah di surga ya Allah. Ya Allah, balaskan kepada semua yang mewakafkan hartanya, memberikan yang terbaik untuk masjid ini, tenaganya, pikirannya,
Balaskan mereka dengan surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami memohon padamu di bulan yang sangat suci ini, bulan Muharram. Kami meminta kepadamu ya Allah, mudahkan pembangunan masjid ini, mudahkan pembebasan lahannya, berikan kepada yang memberikan hartanya untuk membebaskan lahan ini balasan berlipat dari ya Allah. Berikan kepada yang telah berkontribusi untuk masjid ini balasan terbaik dari ya Allah. Berikan kepada Ibu Dinda kesadaran, kesehatan, kekuatan. Berikan kepada suaminya kesembuhan. Semoga Engkau ya Allah menjaga kami semua di dunia dan mempertemukan kami semua di akhirat di surga Firdaus ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.